Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhriqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, puji syukur mari kita haturkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan itu kita dapat melakukan suatu aktivitas kita sehari-hari, seraya kita bermohon, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini, hari esok, dan hari yang akan datang kiranya membawa keberkahan, keridhaan, serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak tersesat dalam melangkah. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, akhir-akhir ini, hari-hari ini, minggu-minggu ini, kita diperlihatkan dengan suatu tontonan dan tuntutan antara para pesulap dan para dukun yang selalu berselisih siapa yang benar dan siapa yang salah. Untuk daripada itu, dalam konten kali ini, Al-Fakhir akan memberikan pencerahan kepada sahabat-sahabat Buya Helmi. Qulul haq walau kana murran. Katakan yang hak walaupun adalah sebuah kepahitan yang kamu alami. Banyak orang yang bertanya, apakah sulap dan sihir itu sama? Ingat pertanyaannya ini, apakah sulap dan sihir itu sama? Nah, sulap dan sihir memang hanya memiliki perbedaan yang sangat tipis sekali jika dibandingkan. Kalau mau banding-bandingkan, sulap dan sihir hampir mendekati persamaan. Ingat, hampir mendekati persamaan. Sihir tujuannya untuk membuat orang kezaliman, sehingga penyakit-penyakit sihir itu akan dihinggapi, akan dialami oleh orang yang terkena sihir. Jika Anda mendengar kata sihir, apa yang Anda pikirkan? Pasti pikiran Anda setelah mendengar kalimat sihir atau santet atau guna-guna atau teluh, Anda pasti sedikit negatif. Betulkah? Tetapi jika Anda mendengar kata sulap, sudah pasti hanya tipu daya atau trik seseorang untuk mempengaruhi yang dilihat atau penonton. Ingat, kalau sihir untuk menyakiti seseorang sehingga orang itu tersakiti akibat ulah santet, sihir, guna-guna yang dibawa oleh jin. Tapi kalau pesulap itu adalah tipu daya atau trik seseorang untuk mempengaruhi penonton. Nah, kini bagi Anda yang masih bingung dengan perbedaan sulap dan sihir, mari sama-sama kita ikuti konten ini sampai habis. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, sebagai penjelasan, sulap diartikan sebagai suatu seni atau pertunjukan yang diminati sebagian besar
masyarakat dunia, khususnya masyarakat Indonesia. Karena pada penyajiannya sulap dipelajari dan juga triknya dimiliki dan dapat dibagikan kepada penonton atau masyarakat khalayak supaya apa? Supaya penonton juga mempunyai kebiasaan untuk ditipu daya kasat matanya dengan trik-trik kecepatan tangan atau kecepatan ahli. Itu dapat dilihat oleh kasat mata. Tapi kalau sihir tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Sedangkan sihir dapat diartikan sebagai suatu kekuatan alam yang bisa disebut hukum alam. Jadi sama 11-12. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, timbul pertanyaan, apakah Al-Fakhir mempercayai tentang sulap? Dan apakah Al-Fakhir mempercayai tentang sihir? Dua-duanya Al-Fakhir mempercayai, baik itu sihir dan sulap. Sulap adalah juga cabangnya sihir. Hipnotis, sulap itu cabangnya sihir. Kenapa? Al-Fakhir punya dalil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wabtagu ma tatlu sayatinu ala mulki Sulaiman. Wattaba'u ma tatlu sayatinu ala mulki Sulaiman." Al-Fakhir ulangi, "Wattaba'u ma tatlu sayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, walakinna sayatin kafaru yu'allimunan nasa sihra." Ingat, yu'allimunan nasa sihra. Syaitan yang kafir mengajarkan manusia untuk melakukan sihir. Wa ma unzila alal malakaini bibabila Haruta wa Marut. Itu surat Al-Baqarah ayat 104. Surat Al-Baqarah ayat 102. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun wala takfur. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, cuma dalam kalimat ini orang yang terkena sihir, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu garis bawahi. Orang yang terkena sihir biiznillah, dengan izin Allah. Tanpa dengan izin Allah, dia walaupun dia dalam keadaan lemah, tidak akan terjadi. Apa firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 102 ini? Wa ma hum bidorina min ahadin. Wa ma hum bidorina bihi min ahadin illa biiznillah. Wa ma hum bidorina bihi min ahadin illa biiznillah. Tanpa izin Allah, bahaya apapun, santet, sihir, guna-guna tidak akan mempan baginya tanpa izin Allah. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, lantas bagaimana dengan sulap? Menurut pandangan Al-Fakhir Buya Helmi, dilihat dari sejarah para anbiya, para rasul, sejarah Nabi Musa alaihi salam. Tatkala Nabi Musa alaihi salam, ya, memberikan dakwah tentang keesaan Allah kepada Raja Fir'aun, apa yang dilakukan Fir'aun? Fir'aun memanggil pesulap-pesulap atau sihir-sihir untuk menghadapi Nabi Musa alaihi salam. Kenapa Al-Fakhir mengatakan pesulap-pesulap? Kita lihat, pesulap-pesulap, sihir-sihir Fir'aun mengambil sebuah tali, kemudian dilempar itu tali jadi ular. Itu kan sulap. Sehingga Nabiullah Musa alaihissalam mengambil tongkatnya yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai mukjizatnya, dibuang itu tongkat, kemudian dimakan itu tali-tali yang menjadi ular itu.
Sulap kan begitu. Misalnya umpama sulap memegang tongkat, simsalabim, terbang jadi burung. Sama kan? 11-12 antara sulap dan sihir. Mari kita. Jadi sekarang ini fenomena kita dikacau balaukan, kita diadu domba, sehingga mohon maaf, hampir dipastikan orang ya sudah tidak meyakini akan sihir. Padahal sihir itu bukan Al-Fakir Buya Helmi mendukung, padahal sihir itu nyata dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, tukang sihir Nabi Musa itu adalah pakai ilmu sulap, bukan pakai ilmu setan, bukan pakai ilmu jin. Karena itu sebagian ulama tidak memperbolehkan sulap. Sulap itu adalah memang menggunakan alat-alat rekayasa tipuan, itu pun diperbolehkan oleh salah satu negara berdasarkan fatwa ulama, yaitu negara Yordania, bahwa sulap itu boleh digunakan hanya untuk permainan dan untuk hiburan. Jadi jangan kemudian mohon maaf kita merasa menang diri sendiri. Apakah itu pesulap merah, pesulap hijau, pesulap putih, pesulap hitam, siapapun namanya, Marcel, Marsal, Marsul, atau siapapun namanya, jangan merasa memenangkan diri. Kalau ada sesuatu yang kemungkaran, mari sama-sama ya. Kalau merasa ada yang dirugikan, ya, kita check and balance. Kemudian kita kan ada negara hukum, negara berwajib. Ada pihak kepolisian laporkan, Pak, ini salah satu dukun ini membohongi masyarakat dengan tipu daya itu. Itu namanya sebuah kebijakan, sebuah hal yang bagus ya. Jangan juga akhirnya, mohon maaf, rakyat Indonesia fanatik loh dengan sesuatu ya, fanatik dengan sesuatu. Jangan sampai kita difanatikkan seseorang. Al-Fakir Buya Helmi hanya meluruskan, jangan sampai kepanikan seseorang menjadi kita seperti dewa penolong, sedikit-dikit menyebutkan nama kita, sedikit-dikit menyebutkan nama kita. Kan banyak di medsos-medsos. Sehingga kembalinya kepada Al-Quran tidak pernah dilakukan sahabat Buya Helmi dimanapun berada. Karena itu, karena gaib itu tidak ada yang bisa ada pembuktian. Seandainya umpama ada seseorang keluar belatung, nah baru, Pak, ini apakah benar, apa ini segala macam gitu. Memang benar, tujuannya benar, bagus. Tapi juga jangan ya seperti menghakimi, wah ini bohong. Semua dukun itu kalau nggak cabul bohong. Akhirnya kan pro dan kontra. Jadi Al-Fakir Buya Helmi hanya meluruskan ya, kembali pada pokok permasalahan. Maka itu pada sebagian ulama banyak yang tidak memperbolehkan, apalagi nanti yang bisa membahayakan diri sendiri. Maksudnya sulap itu bisa membahayakan diri sendiri. Sebagian ulama. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, ada beberapa keilmuan yang mungkin model klinik seperti supranatural diperbolehkan dengan syarat, ada 3 syarat. Klinik pengobatan ya, diperbolehkan, ada syarat. Kita sekali lagi Al-Fakir Buya Helmi menggarisbawahi, kita harus tabayun ya. Kita doakan seandainya umpama ya, dengan kejadian yang tontonan yang kita lihatkan antara pesulap dengan dukun, terjadi pro dan kontra, kita ambil hal yang baik, segi positifnya. Kita ambil segi positifnya. Ya. Kalau itu baik kita ambil, kalau itu negatif kita buang. Jangan kita menjadi suatu panutan, akhirnya satu sama lain saling membenarkan. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, ada beberapa ilmu yang mungkin model klinik ini seperti supranatural diperbolehkan dengan syarat. Yang pertama, al-qiyam. Al-qiyam artinya
orang yang memang ahli kebaikan, dia peruqyah, tapi dia harus mempunyai sifat al-qiyam. Artinya al-qiyam mempunyai suatu kebaikan, nggak boleh bohong. Kalau seandainya, mohon maaf, pesulap merah melakukan suatu kebongkaran, ya, berarti dia bukan peruqyah sejati. Karena peruqyah sejati harus mempunyai sifat kebaikan, tidak boleh bohong. Yang kedua, dia adalah mutasyarrik, al-mutasyarrik, yaitu dia berpegang teguh betul-betul dengan syariat agama. Kalau agama menyatakan itu hak, harus dikatakan hak. Itu batil, itu batil. Tidak boleh mal praktek. Sekali lagi, yang begitu memang sudah tidak diperbolehkan. Akhirnya dengan perselisihan, dengan kegaduhan ini, banyak orang yang pro dan kontra, akhirnya banyak membangkitkan orang yang belajar ilmu-ilmu syaitan laknatullah. Kemudian yang ketiga adalah al-ikhtiyar. Orang ini normal, tapi tidak membahayakan orang pada dia mensyariatkan seseorang. Sahabat Buya Hilmi dimanapun berada, untuk daripada itu, sekali lagi, kalau Al-Fakhir ditanya, ya, apakah mempercayai sihir? Ya, Al-Fakhir mempercayai sihir, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 102 jelas-jelas menyatakan syihru. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertegas, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu gambaran bagaimana Rasulullah terkena ilmu sihir dari seorang wanita Yahudi. Makanya turun surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Mudah-mudahan konten kali ini bukan menjatuhkan seseorang, tapi konten kali ini memberikan penjernihan apa itu sulap, apa itu sihir. Kita ambil hal yang baik, kita buang hal yang negatif. Kita ambil suatu pelajaran, ya, dari bagaimana reaksi, ya, para dukun yang sudah membohongi masyarakat, dan bagaimana tentang seseorang yang memberantas hal demikian. Ingat sekali lagi, ini bermanfaat bagi kita semua agar kita kembali kepada Allah dan jangan dipelihara kegaduhan-kegaduhan seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.